warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore di tempat kalian yang sedang menonton video ini. Salam pejuang CPNS dan Sekolah Kedinasan tahun 2026. Oke, di video kali ini aku akan bahas dan aku akan bedah soal-soal TIU atau Tes Intelijensia Umum. Dan tipe soal ini pasti udah nggak asing banget sama kalian yang sering banget try out bahkan latihan setiap hari soal-soal SKD khususnya TIU, yaitu soal cerita. Soal yang sering memakan waktu para peserta CPNS, tes CPNS, karena jujur, soal cerita tuh sedikit membingungkan dan bikin mumet ya nggak teman-teman? Soalnya tuh banyak, ceritanya itu terlihat berapa satu paragraf tapi tuh banyak. Kadang kita tuh bingung untuk menerjemahkannya. Padahal satu tips kunci untuk menerjemahkan soal TIU, khususnya soal cerita ini tuh mudah banget teman-teman. Yaitu bagaimana kita menerjemahkan kalimat cerita ke dalam kalimat matematika. Sehingga kalau kita sudah nemu nih kalimat matematika dan kita sudah paham rumusnya, maka itu sangat mudah banget buat mengerjakan dan menyelesaikan soal TIU, yaitu soal cerita. Nah, buat kalian nih yang aku merasa lemah nih di soal cerita, TIU tuh susah banget karena hitung-hitungan, apalagi ada soal cerita yang panjang itu yang memakan waktu. Nah, strategi kalian itu salah dan pola pikir kalian itu salah ya teman-teman. Bahwa soal cerita sebenarnya gampang banget. Bahkan bilangan angka-angkanya tuh sangat-sangat sederhana. Biaya bekerja bersama, contohnya ada kita menghitung kecepatan waktu, kita menghitung untung, jual, beli, itu kan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kadang-kadang itu teman-teman tuh bingung bagaimana untuk menerjemahkan itu ke dalam soal matematika atau ke dalam kalimat matematika. Sehingga kalau teman-teman benar-benar memahami dan teman-teman tuh membaca satu soal dan teman-teman itu udah ketemu nih kata kunci pertamanya. Misalkan bekerja bersama. Oh, ting, otak kita langsung nyantol ke rumus bekerja bersama. Langsung kita terjemahkan angka-angka tersebut atau kalimat-kalimat tersebut ke dalam kalimat matematika sehingga kita bisa menyelesaikan soal tersebut. Langsung aja tanpa berlama-lama kita bedah soal TIU atau soal cerita ini di video kali ini. Aku harap teman-teman bukan cuma membaca, bukan cuma berlatih, tetapi teman-teman benar-benar memahami pelan-pelan bagaimana menyelesaikan soal cerita ini sehingga ketemu jawabannya. Nah, teman-teman juga bisa di rumah sambil berlatih, teman-teman bisa pause dulu nanti videonya sebelum nanti kita kerjakan sama-sama dan nanti kita cocokkan hasil yang teman-teman kerjakan dengan yang kita kerjakan sama-sama. Oke, tanpa langsung berlama-lama, ini dia videonya untuk kalian. Oke teman-teman, langsung aja ke soal cerita yang pertama. Kita baca dulu bersama ya. Teman-teman yang ada di rumah atau siapapun yang menonton ini boleh pause dulu videonya sebentar. Kemudian teman-teman coba kerjakan dengan rumus dan versi pemahaman masing-masing dari teman-teman. Lalu kemudian di akhir kita akan cocokkan bersama apakah hasil yang dikerjakan oleh teman-teman tuh sesuai dengan apa yang kita kerjakan sama-sama. Oke, yang pertama, sebuah proyek pembangunan 2 jembatan itu dapat diselesaikan oleh 12 pekerja dalam waktu 40 hari. Berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan agar 5 jembatan itu dapat selesai tepat waktu dalam 50 hari. Oke, baik, di sini tuh kita identifikasi dahulu. Ini ada 3 objek nih, yaitu jembatan, pekerja, dan hari. Oleh karena itu kita menggunakan rumus ini ya teman-teman. Kalian teman-teman harus paham nih. Pekerja 1 dikali waktu 1, oke, per objek 1, objeknya jembatan, sama dengan pekerja 2 dikali waktu yang kedua per objek yang kedua. Oke, di sini diketahui pekerja pertamanya untuk membangun 2 jembatan yaitu 12 pekerja, teman-teman. Kita tulis 12 pekerja dikali waktunya itu dalam waktu 40 hari, teman-teman. 40 hari per objeknya berapa jembatan? 2 jembatan. Oke, sama dengan pekerja 2 itu ada berapa tadi? Nah, ini yang kita cari ya, teman-teman. Maaf. Pekerja 2 tuh dikali waktunya tuh targetnya 50 hari, teman-teman. Kemudian
berapa jembatan? 5 jembatan. Nah, ini udah langsung ketemu nih teman-teman. Kita sederhanakan saja. 40 langsung dibagi 2 itu ketemu 20. 20 dikali 12 itu sama dengan 240. Sama dengan ini juga bisa disederhanakan dulu ya teman-teman. 50-nya kita bagi 5 dulu. Hasilnya 10. Jadi pekerja 2 dikali 10. Udah ketemu teman-teman. Tinggal berarti pekerja 2-nya itu sama dengan 240 dibagi 10 sama dengan 24 pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 5 jembatan dalam waktu 50 hari. Berarti jawabannya C. Nah, buat teman-teman yang mengerjakan yang tadi udah sempat pause dan coba buat latihan di rumah, teman-teman hasilnya sesuai nggak nih sama yang kita kerjakan sama-sama, yaitu 24 orang atau 24 pekerja yang dibutuhkan. Nah, salah satu tips juga teman-teman juga harus paham kalau misalkan yang sering trik ini, yang sering menjebak ini, bahwa satuan hari atau satuan berapa waktunya itu kadang itu sudah sama. Ini tertulis 40 hari, bahkan nanti untuk yang kedua itu tertulis misal 2 minggu. Nah, teman-teman tuh jangan terjebak oleh satuan harinya. Jadi teman-teman tuh harus bisa mengubah hari dulu udah menjadi minggu, atau teman-teman sukanya minggu dulu menjadi hari. Yang penting satuannya itu semuanya itu sama. Oke, selanjutnya yaitu sebuah kolam itu dapat dikuras oleh pompa A dalam waktu 12 menit. Sedangkan pompa B membutuhkan waktu 6 menit untuk menguras kolam yang sama. Jika kedua pompa tersebut digunakan secara bersama-sama, berarti berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk menguras kolam tersebut? Jadi jawabannya itu udah pasti lebih cepat ya teman-teman dari angka 12 menit dan 6 menit karena mereka digunakan secara bersama-sama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau soal cerita itu identifikasi dahulu ada berapa objeknya. Nah, di sini objeknya itu hanya satu, yaitu waktu. Ya teman-teman, yang kita cari adalah waktunya berapa menit. Jadi untuk mengetahui waktu gabungan atau bekerja bersama-sama itu berapa menit sih, itu menggunakan rumus ini ya teman-teman. Waktu gabungan itu sama dengan A kali B per A ditambah B. Nah, kita ibaratkan waktu yang 12 menit itu sebagai A dan waktu yang pompa B itu sebagai B ya teman-teman, supaya mempermudah. A-nya itu tadi 12. 12 dikali 6 dibagi A tambah B. 12 ditambah 6. 12 kali 6 itu udah di luar kepala ya teman-teman. 72. 72 per 18 atau jawabannya yaitu 4 menit. Jawabannya berapa teman-teman? C ya. Jawabannya C. Teman-teman yang udah pause tadi video ini, teman-teman jawabannya sesuai nggak nih sama yang kita kerjakan sama-sama, yaitu 4 menit. Soal selanjutnya yaitu untuk membuat 8 toples kue, ibu membutuhkan 4 kg tepung dengan harga 15.000 per kilo. Jika ibu ingin membuat 20 toples kue, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli tepung? Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa dalam soal cerita itu diidentifikasi dahulu ada beberapa objeknya. Di sini mungkin teman-teman yang masih awam tuh akan berpikir bahwa ini ada 3 objeknya nih, berarti bisa nih menggunakan rumus yang pertama tadi, soal pertama. Padahal tidak bisa. Kita anggap 15.000-nya ini kita nanti dulu ya teman-teman. Kita fokus ke toplesnya dengan berapa kilonya. Jadi nanti walaupun berapa uang yang dikeluarkan itu sangat gampang, karena nanti ketika ditemukan berapa kilonya itu akan ketemu. Coba kita pakai 8 toples. Toples kita ibaratkan sebagai A, kemudian yang berapa kilo tepung itu kita ubah sebagai B. Jadi kita pakai rumus A1 per, ini lebih sederhana teman-teman rumusnya. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1-nya itu berapa tadi teman-teman? 8 toples per B1-nya itu butuh 4 kilo tepung.
sama dengan A2-nya itu ibu ingin membuat 20 toples. Nah, berapa uang yang harus dikeluarkan? Berapa ya? Kita cari berapa kilo tepungnya dulu, B2. Ini tinggal perkalian silang ya, teman-teman. Jadi, ini bisa juga 8 kali 4 kita selesaikan dahulu. 2 sama dengan 20 per B2. Nah, B2 ini bisa B2 itu sama dengan ini tadi 20 ya teman-teman, 20 dibagi 2 itu sama dengan 10 kilogram. Nah, ini baru ketemu 10 kilogram nih teman-teman. Jadi uangnya itu berapa? Tinggal 10 dikali harganya kan udah ketemu tadi 15.000. 15.000 ya teman-teman, sama dengan 150.000 rupiah yang harus dikeluarkan, yaitu C jawabannya. Teman-teman yang tadi udah sempat pause di rumah, apakah hasilnya sesuai? Semoga hasilnya sesuai ya, walaupun versi dan cara kita mengerjakannya itu berbeda-beda, tetapi tetap hasilnya tetap sama. Oke, soal selanjutnya yaitu sebuah truk menempuh jarak dari kota X ke kota Y dalam waktu 180 menit dengan kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Jika sopir truk tersebut ingin menempuh jarak yang sama dalam waktu 120 menit, berapa kecepatan rata-rata yang harus digunakan? Oke, teman-teman, ini kalau secara logika tuh pasti kecepatannya tuh akan bertambah ya. Jadi jawabannya tuh pasti akan lebih besar dari 60 km per jam. Oke, kita gunakan rumus kalau kecepatan dengan waktu itu V1 dikali T1 sama dengan V2 dikali T2. V1-nya tadi kita sudah ketahui 60 km per jam dikali T1-nya itu 180 menit sama dengan V2-nya itu yang kita cari ya teman-teman, dikali 120 menit. Oke. Ini 60 dikali 180 kita ketemu 10.800 sama dengan V2 dikali 120. Nah, V2-nya ini sama dengan 10.800 dibagi 120 sama dengan, kita udah ketemu jawabannya adalah 90 km per jam, atau jawabannya adalah C ya. Oke, soal selanjutnya yaitu soal kecepatan lagi ya teman-teman. Kita baca dulu, sebuah mobil memerlukan waktu 4 jam untuk menempuh jarak 320 km. Dengan kecepatan rata-ratanya itu 80 km per jam. Jika kecepatan mobil itu diturunkan 60 km per jam, berapakah jarak yang ditempuh dalam waktu yang sama? Nah, ini tuh dengan rumus kecepatan aja kita udah bisa nebak nih berapa sih waktu atau jarak yang ditempuh jika kecepatannya turun jadi 60 km per jam. Cara ini tuh jarak sama dengan kecepatan ya, V dikali waktunya itu adalah S. Rumusnya gampang banget. Ini tidak mengubah waktunya ya. Berarti waktunya tuh tidak disebutkan dalam soal itu berubah. Jadi waktunya itu tetap kita menggunakan 4 jam. Jadi kecepatannya tuh adalah 60 km per jam dikali waktunya tuh 4 jam. Jadi jarak yang ditempuh adalah 60 kali 40 sama dengan 240 km. Sudah, kalau kalian tahu rumusnya, itu dalam hitungan detik pun kalian sudah bisa jawab soal sesimpel ini. Soalnya aja, soal ceritanya aja tuh yang panjang. Padahal rumusnya tuh sangat simpel. Bahkan kalau kita pahami itu dengan tanpa coret-coretan, kita udah bisa mengerjakan soal ini.